channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita seperti biasa, nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pamali, Larangan Menjelang Pernikahan. Kita sebut saja namanya Tommy. Usianya sudah menginjak 25 tahun kala itu. Dia merupakan seorang pekerja di taksi air atau mesin motor. 3 bulan yang lalu dia sudah bertunangan dengan seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Wanita itu tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari desanya Tommy. Waktu itu paman sepupunya Om juga ikut bekerja di mesin motor, membawa dan mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Hari itu wajah Tommy nampak sangat senang sekali karena ia dan keluarganya akan segera berangkat ke desa tunangannya si Tommy untuk mengantar seserahan dan menentukan hari pernikahan keduanya. Wah, mengantar seserahan ya bro? Tegur paman sepupu Om yang akan kita panggil dengan nama Mang Tikil. Haha, iya bro, kamu sendiri kapan nih? Jawab Tommy dengan nada bercanda. Ah, gak tahu kapannya ini bro, aku melajang saja dulu, nanti juga aku menikah. Tommy menepuk pundak Mang Tikil sambil tertawa, lalu berpamitan untuk segera pergi karena keluarganya sudah lebih dulu turun ke sungai. Kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan di air menggunakan mesin motor. Rombongan keluarga Tommy pun sampai di lanting milik keluarga calon istrinya Tommy. Singkatnya, proses seserahan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan. Dan hari pernikahan jatuh pada hari Minggu kedua setelah hari itu. Wajah Tommy nampak sumringah. Setelah Tommy dan keluarganya kembali ke desa mereka, larangan-larangan mulai diberikan kepada Tommy sampai menuju hari hanya pernikahan mereka. Tommy dilarang pergi kemana-mana tanpa izin atau ditemani oleh salah satu anggota keluarganya. Kalau bekerja pun, Tommy selalu disuruh berhati-hati dan diawasi. Karena di keluarganya mereka ada kepercayaan kalau calon pengantin adalah orang yang sangat rentan terhadap hal-hal gaib dan sangat dilarang bepergian ke tempat-tempat yang jauh tanpa pengawasan dari pihak keluarganya. Kalaupun diperbolehkan bekerja, itu pun harus dalam pengawasan. Karena katanya sosok-sosok gaib sangat mengincar aroma-aroma calon pengantin dan bisa menimbulkan bahaya, bahkan kematian, jika larangan itu dilanggar oleh si calon pengantin, sengaja ataupun tidak sengaja. 7 hari sudah berlalu, hanya tinggal 6 hari lagi menjelang hari pernikahan. Hari itu Tommy ingin pergi ke pasar besar yang jaraknya cukup jauh dari desanya. Secara diam-diam ia menyelinap ikut bersama Mang Tikil yang kebetulan juga akan mengantar banyak orang ke pasar besar itu. Aduh bro, aku gak berani membawamu, tolak Mang Tikil. Gak apa-apa, lagian aku sudah izin sama orang tuaku, kata Tommy. Kamu sungguh-sungguh, kata orang pamali,
Kalau sudah dekat hari pernikahan begitu, jalan-jalan ke tempat jauh, ujar Mang Tikil memastikan lagi. Ya, aku juga sudah tahu, jawab Tommy. Mau tak mau Mang Tikil akhirnya menghidupkan mesin motornya dan bersiap-siap berangkat. Lampu sorot pun sudah dihidupkan. Perlahan-lahan mesin motor yang mengangkut banyak orang itu pun berangkat. Suara azan subuh terdengar berkumandang dari masjid di pinggir sungai yang mereka lalui. Saat sedang mengemudikan mesin motor, Mang Tikil didatangi oleh salah satu rekan kerjanya. Hati-hati ya, air sertinya sedang naik-naiknya, ujar teman Mang Tikil mengingatkan. Karena seperti yang mereka ketahui, bila air naik pasti banyak kayu-kayu yang hanyut, dan kalau sampai tersangkut di roda maupun tertabrak maka akan dapat menghambat perjalanan mereka. Atau kalau nasib sedang tidak beruntung, badan mesin motor akan rusak dan patah. Resiko karam akan sangat besar. Apalagi air sedang deras-derasnya, sulit untuk para penumpang berenang ke tepi. Ya, aku sudah lihat kok, kamu ke depan saja, jawab Mang Tikil. Mang Tikil benar-benar berkonsentrasi penuh mengemudikan mesin motor itu. Namun sesuatu yang benar-benar tidak disangka-sangka terjadi. Mesin motor itu mendadak mati sebelum sempat menghindari batang besar yang mengapung di air yang tepat berada di depan mesin motor. Dan brak, grab, habis sudah badan mesin motor itu menghempas batang pohon besar tersebut. Ditambah cuaca yang tiba-tiba saja hujan, suara teriakan dari teman Mang Tikil tidak terdengar sama sekali. Lampu saplai pun sudah mati. Mereka benar-benar dalam gelap gulita saat itu. Airnya masuk, kita karam, teriak Mang Tikil seraya berlari meneriaki orang-orang yang masih berada di dalam mesin motor. Setelah mendengar teriakan Mang Tikil, para penumpang yang berada di dalam semakin panik dan masing-masing dengan cepat mengumpulkan benda-benda berharga yang mereka bawa. Satu persatu terjun masuk ke dalam air yang pada saat itu sedang naik dan sangat deras. Mereka yang sudah terjun berusaha payah untuk menggapai tepian sungai. Beberapa penumpang yang membawa anak bayi dan balita ragu untuk terjun ke air. Para ibu-ibu itu memeluk erat anaknya. Sementara Mang Tikil masih berusaha menyelamatkan beberapa lansia yang tentu sudah sangat tidak memungkinkan untuk berenang ke tepi. Begitu juga dengan Tommy. Dia juga sibuk membantu membawa anak-anak untuk sampai ke tepi sungai. Misi penyelamatan di bawah derasnya hujan dan berpacu dengan waktu itu sangat menegangkan sekali. Bahkan kaki Mang Tikil dan temannya terluka cukup parah saat berkali-kali harus terjun ke air untuk menyelamatkan orang-orang. Dan untungnya para penumpang semuanya selamat, meski ada beberapa yang shock dan terluka. Juga tidak sedikit yang marah-marah karena menganggap kecelakaan itu adalah kesalahan dari si pengemudi mesin motor. Mereka terpaksa harus menunggu sampai mesin motor lainnya lewat. Beberapa orang kehilangan tempat uang mereka, dan tidak sedikit yang kehilangan ayam juga sayur mayur yang akan mereka jual ke pasar besar. Namun mereka sadari Tommy sudah tidak ada lagi bersama mereka. Mang Tikil juga belum menyadari hal itu karena ia masih mencoba mengikat dan menghentikan pendarahan lukanya yang sangat sakit terasa. Hingga pukul 8 pagi,
barulah mesin motor berikutnya lewat. Itu pun sangat syarat penumpang. Mereka hanya singgah beberapa saat, lalu pergi dan berjanji akan secepatnya kembali ke tempat itu untuk mengantar pulang orang-orang yang berada di sana. Dan setelah menunggu berjam-jam, barulah mesin motor tersebut kembali. Orang-orang langsung bergegas naik ke dalamnya. Begitupun juga dengan Mang Tikil. Namun saat akan naik, ia baru sadar jika Tommy sudah tidak bersama mereka lagi. "Tommy mana?" tanya Mang Tikil pada teman kerjanya. "Tidak tahu, dia kan tadi lebih dulu ke tepi membawa anak-anak," jawab rekan kerjanya Mang Tikil. "Tante, di mana laki-laki yang membawa anak Anda tadi?" tanya Mang Tikil. "Lah iya, di mana ya dia? Aku tidak melihatnya lagi, cuma tadi saja." Wajah Mang Tikil terlihat sangat cemas dan khawatir. Ia menanyakan ke semua orang tentang Tommy. Namun semuanya tidak ada yang melihat. Hingga akhirnya si anak kecil yang tadi ditolong Tommy mengatakan, "Paman yang tadi ya? Dia masuk ke air, terus tidak muncul-muncul lagi. Coba cari di situ. Tadi di situ soalnya," ujar anak itu dengan wajah polos. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mang Tikil langsung terjun meski kakinya sendiri pun terluka cukup parah. Berkali-kali ia terlihat muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas, namun Tommy tidak jua ditemukan. Beberapa orang pemuda yang mengemudikan mesin motor tersebut pun ikut terjun ke air untuk mencari Tommy. Akan tetapi sampai 1 jam mereka keluar masuk air tetap tidak kunjung menemukan Tommy. "Sudah hampir sore, lebih baik kita pulang. Kasihan anak-anak ini. Besok baru lanjutkan pencarian," ujar salah satu orang di dalam mesin motor. Mau tak mau dan karena ia juga sudah mencari 1 jam lebih, sampai lukanya mengembang, akhirnya Mang Tikil menyetujui untuk pulang. Meski hatinya sangat berat untuk pergi dari tempat itu, tapi ia juga harus memikirkan fisiknya yang sudah mulai melemah. Mati pun mungkin jika ia tetap meneruskan pencariannya saat itu. Singkatnya mereka akhirnya sampai di desa dan diantar satu persatu dilanting. Dan pada saat tiba giliran Mang Tikil yang turun, ia langsung dihampiri oleh orang tuanya Tommy. Meski sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, namun pihak keluarga Tommy tetap menyalahkan Mang Tikil yang berani membawa Tommy secara sembunyi-sembunyi. Mang Tikil benar-benar merasa bersalah. Ia hanya mampu menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf pada keluarga Tommy. Malam itu juga mereka berangkat untuk mencari Tommy. Mang Tikil tidak bisa ikut karena kakinya sudah kram dan hampir tidak bisa bergerak. Namun 2 hari pencarian tetap tidak ada hasil. Saat di hari ketiga, pihak keluarga Tommy disarankan untuk meminta bantuan pada Pak Aliran atau orang yang punya buaya gaib dan bisa menundukkan buaya liar. Saat dalam prosesnya, keluarga Tommy dan orang-orang yang membantu mencari termasuk Mang Tikil disuruh ke tepi. Mereka menunggu dengan penuh harapan bisa menemukan Tommy meskipun sudah dalam keadaan menjadi mayat. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Pak Aliran memanggil pihak keluarga dan orang-orang yang ikut mencari Tommy.
"Ada apa, Tuan? Apakah ada harapan anak kami bisa selamat?" tanya orang tua Tommy dengan bibir bergetar. "Saya memanggil kalian kemari untuk menyampaikan sesuatu. Tapi sebelumnya, saya harap kalian jangan saling menyalahkan ya. Kalian harus kuat, menerima kenyataan dan ikhlas," jelas Pak Aliran. Mendengar perkataan si Pak Aliran, jantung Mang Tikil menjadi berdegup tidak karuan. Ia sudah merasa kalau pasti Tommy sudah meninggal. Pihak keluarga Tommy, terutama orang tuanya, menangis sesenggukan mendengar perkataan Pak Aliran. "Baiklah Tuan, bagaimanapun kondisi anak kami, saya berharap untuk bisa bertemu kembali," ucap orang tua Tommy. Pak Aliran menghela nafas panjang, lalu menunjuk ke arah bagian sungai yang hari-hari sebelumnya sudah dimasuki oleh Mang Tikil. Perlahan-lahan menyembul sesuatu dari air, seperti didorong oleh sesuatu. Tubuhnya bengkak dan membiru. Bagian bajunya sudah terangkat sampai ke dada karena bagian perutnya sudah sangat besar. Mayat Tommy yang sudah bengkak itu perlahan mendekati mereka. Tanpa aba-aba, Mang Tikil langsung terjun ke air. Menurut cerita beliau, pas terjun itu kakinya menyentuh sesuatu yang kasar dan tajam. Entah apa itu sesuatunya. Bau air sungai pun mendadak amis menyengat. Dengan berani Mang Tikil meraih pelan tubuh Tommy ke tepian. Sesampainya di tepian, ia dibantu oleh orang-orang untuk mengangkatnya. Sangat perlahan-lahan sekali proses pengangkatan tersebut, karena takut jika bagian daging mayat akan terkelupas akibat rapuh. Orang tua Tommy histeris, mereka menangis terseduh-seduh. Kaki mereka bahkan tidak bisa untuk melangkah. Mang Tikil pun tidak kalah sedihnya. Ia merasa sangat bersalah atas kematian Tommy. "Ikhlaskan yang pergi, jangan ditangisi, hantarkan dia ke alam yang lebih baik, karena ini sudah takdir. Kita semua juga akan menyusulnya, cepat atau lambat. Dan dengan cara yang entah kita sendiri pun juga tidak tahu bagaimana," ujar Pak Aliran. Namun sulit untuk tidak menangis, apalagi jika kehilangan keluarga yang benar-benar sangat dicintai. Dan sosok Tommy di keluarga dan orang-orang sekitarnya merupakan sosok yang sangat baik dan mudah akrab dengan siapapun. Walau kadang sikapnya agak memaksa untuk mendapatkan sesuatu, tentu sangat berat untuk mengikhlaskannya. Setelah mayat diletakkan ke dalam mesin motor, di bagian depan badan mesin motornya diikatkan daun hidup yang lumayan banyak, sebagai ciri dan syarat bahwa mesin motor itu sedang membawa orang meninggal, dan supaya tidak mengalami kerusakan ataupun kecelakaan nantinya. Perlahan-lahan mesin motor mulai berangkat membawa pulang mayat Tommy untuk dimakamkan selayaknya. Singkatnya mereka pun sampai. Pihak keluarga yang menunggu di rumah kebanyakannya adalah perempuan itu. Langsung menangis saat tahu bahwa Tommy pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat. Saat dimandikan, terpaksa bajunya harus digunting karena tidak memungkinkan untuk dilepas, dan ada beberapa gigitan kecil seperti ikan ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Karena tubuh mayat yang sudah membengkak, mereka sedikit kesusahan
untuk memandikan dan mengukur galian lubang kuburannya. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 sorean jenazah Tommy pun dimakamkan. Proses pemakaman diiringi dengan tangisan para keluarganya yang masih belum ikhlas melepaskan kepergian Tommy. Rasa bersalah terus saja meliputi perasaan Mang Tikil. Ia sangat menyesal telah membawa serta Tommy di hari itu yang masih dalam masa pantangan atau larangan menuju hari pernikahannya. Malam harinya, saat Mang Tikil baru akan memejamkan matanya, dari arah luar terdengar suara ketukan pintu. Mang Tikil terdiam untuk beberapa saat. Ia ragu akan siapakah tamu yang datang tengah malam seperti itu. Namun suara ketukan masih terdengar. Irama ketukannya semakin cepat. Karena risih sekaligus penasaran, akhirnya Mang Tikil beranjak dari kasur tipisnya. Sesampainya di depan pintu, Mang Tikil masih agak ragu untuk membuka pintunya. Ia takut kalau itu adalah ulah salah satu keluarga Tommy yang masih tetap bersikukuh menyalahkan dirinya dan berniat untuk mencelakai. Pintu terbuka. Tidak ada siapapun di luar sana. Tetapi saat Mang Tikil melihat ke lantai, ada genangan air di situ. Seketika bulu kuduknya merinding. Cepat-cepat Mang Tikil kembali menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya terengah-engah. Saat ia berjalan ke arah kasur, dari arah pintu kembali terdengar suara ketukan. Perasaan Mang Tikil mulai tidak karuan saat itu. Namun ia tetap mencoba menghalau pikiran-pikiran anehnya dan menganggap ketukan itu hanyalah ulah dari orang-orang iseng. Saat ia mendekat ke arah pintu lagi, dari lubang bawah pintu ada air yang masuk ke dalam, membasahi ujung jari kaki Mang Tikil. Ia menelan ludahnya yang terasa keluh. Perlahan-lahan ia membuka pintu tersebut dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun di sana, tetapi air yang tadi semakin bertambah banyak dan ada jejak telapak kaki berair di luar sana. Apakah mungkin ada orang yang isengnya berniat seperti ini? Batin Mang Tikil mulai ragu jika itu adalah perbuatan manusia. Suara dari arah pintu dapur yang dibanting dengan keras mengagetkannya. Mang Tikil bergegas ke dapur dengan membiarkan pintu luar masih dalam keadaan terbuka. Karena mengira itu perbuatan dari kucing ataupun tikus yang sedang berlarian. Saat ia berada di dapur, anehnya pintu dapur masih terkunci dengan sangat rapat. Dan lagi-lagi terdengar suara ketukan pintu di luar. Merasa dipermainkan, Mang Tikil mulai mengumpat kesal. Namun tidak disangka, saat ia baru saja melangkahkan kaki ke arah pintu, terlihat sosok berdiri membelakanginya, menggunakan baju dan juga celana yang sama dengan yang dipakai oleh Tommy sebelum ia meninggal. Dan seingatnya, baju serta celana itu sudah disobek saat melepaskannya dari tubuh Tommy. Air mengenang di bawah kaki sosok itu berpijak. Seketika lidah terasa kaku, kakinya pun gemetar, serasa tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Kamu siapa?
perkataannya Mang Tikil. Sosok itu memutar kepalanya perlahan sampai benar-benar berputar ke belakang dan menatap Mang Tikil dengan seringai yang mengerikan. Tommy, ucap Mang Tikil sebelum jatuh pingsan. Sekitar beberapa saat kemudian ia kembali tersadar, namun anehnya tidak ada apa-apa di situ. Air yang tadi pun juga sudah tidak ada lagi. Mang Tikil masih dalam keadaan takut, gemetar, dan lemas. Cepat-cepat ia kunci pintunya dan pergi ke kasur. Ia tutupi seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai rambut dengan selimut. Nafasnya turun naik tidak beraturan. Keesokan harinya, Mang Tikil membeli beberapa macam jenis kue seperti cucur, cincin, apem, dan lain-lain. Juga beberapa jenis bunga, ada melati, kamboja, kenanga, dan lain-lain. Ia pergi membawa semua benda itu dengan ikut mesin motor yang lewat. Saat sampai di tempat ditemukannya mayat Tommy, ia melemparkan semuanya ke sungai dan berdoa untuk Tommy agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Semenjak saat itu Mang Tikil pun pulang ke kampung halamannya dan tidak pernah lagi bertemu keluarga Tommy. Meski beberapa kali ia pernah melewati desa tersebut, juga tempat Tommy ditemukan meninggal. Tommy selalu datang ke dalam mimpi Mang Tikil, walau tidak setiap malam, dengan keadaan basah kuyup, untuk meminta dikirimi doa pada temannya itu. Biasanya setelah dikirimkan doa, mimpi itu tidak akan muncul lagi untuk beberapa waktu. Meskipun karma melanggar pantangan atau larangan, oleh beberapa orang yang tidak mempercayainya dianggap hanyalah sesuatu yang tabu. Namun tidak sedikit juga orang yang pernah mengalaminya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pamali, Larangan Menjelang Pernikahan. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Intinya, percaya atau tidak, kita harus saling menghargai kepercayaan setiap daerah ataupun setiap keluarga. Berdoalah selalu kepada Allah agar kita diberikan perlindungan di setiap mana kaki kita melangkah. Semoga arwah Tommy bisa tenang di alam sana. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.